adalah satu posisi kondisi keimanan yang sangat luar biasa sudah. Di masjid-masjid setiap Jumat, ittaqullah, ittaqullah. Di ayat-ayat Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Semua takwa, takwa, takwa. Nah, kita sedang membicarakan salah satu sifat orang yang takwa itu percaya pada yang gaib, sehingga pada saat masuk ke alam kubur bukan lagi logika kita yang berkata, tetapi sudah keyakinan kita bahwa di alam kubur akan ada kehidupan dan semua orang akan merasakan kehidupan itu. Yang meyakinkan kita kembali bukan dalil aklinya kita, tetapi dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah kisah yang terjadi pada seorang pendakwah, sebut namanya Pak Habibun Najjar. Habibun Najjar seorang pendakwah dari kampung ke kampung. Ditolak di kampung ini, dia kabur ke kampung lain. Ditolak lagi, dia kabur lagi. Akhirnya orang kampung tuh mengejar-ngejar dia sampai tertangkaplah Pak Habibun Najjar ini. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Nah, datang Pak Habibun Najjar, tertangkap, diinjek-injek, mati beliau. Sampai dalam cerita itu dikisahkan keluarlah isi perutnya beliau itu karena dianiaya oleh kaumnya. Lalu ketika dikubur, qila dakhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Pak Habibun Najjar di alam kuburnya, ya. Ini surat Yasin kan? Ya, Pak Habib di alam kubur beliau berangan karena beliau merasakan dihormati, dimuliakan di alam kuburnya. Karena mohon maaf, ada sebuah informasi yang saya dapat, Al-Quran yang kita baca di dunia, dia bakal menjadi sahabat kita di alam kubur. Tahajud yang sering kita lakukan di dunia, dia bakal jadi sahabat kita di alam kubur. Semua yang baik-baik jadi sahabat kita. Siapa kamu? Aku adalah tahajud. Siapa kamu? Aku adalah duha. Siapa kamu? Aku sedekahmu. Siapa? Jadi banyak teman. Tidak seperti yang kita, oh memang tulang belulang, digali tulang belulang. Sudah hancur. Tapi ada jasad yang Allah cintai. Kita kepengen yang seperti itu, entah bisa atau tidak. Ya. Ada di tempat saya itu kan kena tol, Pak. Ada kuburan. Dia bukan pendai, bukan pendakwah, bukan ustadz, bukan kiai, bukan. Dia hanya tukang sunat keliling. Jadi kalau dia sunat, termasuk saya nih disunat sama beliau tuh, pakai sepeda, Pak. Zaman itu tahun 60-an, 70-an. Kita lihat sepedanya aja kita udah menggigil, Pak. Apalagi datang dia sunat. Dia punya kebiasaan, andai dikasih makanan berkat lah ya, parsel kalau sekarang tuh atau apalah namanya zaman dulu itu, ada orang tuh dia kasihnya buat orang tuh, dan memang ikhlas tulus luar biasa. Dibongkar pekuburannya saat mau dipindahkan karena kena jalur tol, subhanallah masih utuh. Padahal sudah 25 tahun. Karena ternyata Allah saking memuliakan orang-orang yang ikhlas ini, ya. Sampai-sampai tanah diminta oleh Allah untuk tidak menghancurkan jasad yang dimuliakan. Karena makhluk Allah pada taat semua kan? Semua makhluk Allah pada bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kita enggak paham tasbihnya mereka kayak apa.
Dan ini salah satunya, tanah diperintahkan oleh Allah untuk tidak memakan jasad yang mulia ini. Orang cerita, memang ikhlas orang ini. Mau dibayar, mau tidak dibayar. Kadang makanan yang diberikan untuk keluarganya pun ada orang minta, bahkan tidak minta pun dia kasihnya. Subhanallah. Dia sedang menikmati janjinya Allah dengan berbagai keindahannya di alam kubur. Sampai saking dimuliakan jasadnya tidak hancur. Allah hanya mengatakan, jangan kau hancurkan jasad yang kucintai ini, cukup. Karena bumi pun akan taat manakala pecahlah kamu dan hancurlah. Sama dengan langit pun begitu, pecahlah kamu dan hancurlah. Idza sama insyaqqat, idza sama insyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Adzinat li rabbiha wa huqqat. In saqqatis sama, langit akan terbelah menjadi dua dan terbelahlah dia. Nanti itu kalau sudah diperintah, sekarang belum. Sekarang belum. Nanti saat mau kiamat itu langit akan diperintahkan untuk membelah dua. Insyaqqat, dia akan terbelah. Kenapa terbelah? Adzinat li rabbiha. Karena sudah diizinkan dan taat kepada perintah Tuhannya. Wa idzal ardu muddat. Begitupun manakala bumi memuai, muddat, mengembang, terus membesar. Lalu sampai dia meledak karena diperintahkan. Adzinat, sama dia juga. Kenapa muddat? Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dia katakan adzinat li rabbiha wa huqqat. Karena diperintahkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk berpecah, maka pecahlah. Maka saat dia diperintahkan jangan kau makan jasad yang mulia ini, maka bumi pun tidak akan berani menyentuhnya. Hatta ulat-ulat cacing tanah yang ada di pekuburan itu enggan untuk menyentuh jasad yang dimuliakan Allah. Nah, kita kepengen, semoga saja masih ada peluang. Jika ada kotoran-kotoran batin, masih ada cara untuk membersihkannya. Jika ada kotoran-kotoran badan, masih ada cara membersihkannya. Kita masih sempat dan punya kesempatan untuk melakukan wudhu sebaik-baiknya, sholat sekhusyuk-khusyuknya, baca Quran sebanyak-banyaknya, dan taubat setulus-tulusnya. Sebelum terjadi apa yang sudah terjadi buat sahabat-sahabat kita atau orang-orang masa lalu kita. Insya Allah masih terbuka lebar. Dan Allah akan terus memberikan rahmatnya buat kita semua. Dipersatukan kita dalam naungan keindahan cintanya insya Allah. Sudah Isya ya? Nah, kita stop dulu mungkin karena sudah masuk waktu Isya. Nanti selepas itu kita masih punya waktu sedikit. Barangkali ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Nah, sama-sama nanti kita berkumpul lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.